Oke, kita koyak aja kayaknya. Tapi sini ada bagian lakbannya sih. Itu kita potong-potong dulu aja bagian lakban. Wis, aduh, kena. Halo bosku, teman-teman semua, kembali lagi di Jam Video bersama gue Henry. Oke, apa kabar semuanya, bosku semua? Gue doakan semoga kita semua sehat selalu dan diberikan kemurahan rezeki. Amin. Oke. Jadi di kesempatan kali ini kita kadang pakai helm AGV lagi ya. Jadi kita ada ini baru datang banget hari ini dan mau gua unboxing sekarang juga. Ini masih ada bubble wrapnya. Mari kita buka dulu. Ya, teman-teman juga udah pasti tahu ya, seperti di judul ya, gua udah tulis juga ini helm AGV apa, seri apa. Ini teman-teman sih juga udah tahu. Kita langsung buka aja. Ini packingnya lumayan rapi sih, walaupun nggak dikasih pernah tambahan kardus, tapi ya it's okay. Oke, kardusnya ada yang rusak. Oke, lihat sini. Nih, bagian sini rusak. Nih, kelihatan kayak gini sih. Bagian sini rusak. Semoga aja helmnya tuh tidak kenapa-kenapa. A few moments later. Ternyata ya seperti biasa packingnya AGV, walaupun sedikit berbeda dengan AGV Corsa R yang kemarin sempat kita review. Jadi ini packingannya. Kita keluarin dulu. Ini helmnya. Bahkan nih packagingnya ini jauh lebih simple lah dibandingkan NHK GP Prime yang kemarin kita review dan juga kita unboxing juga. Oke, di sini kita dapat nih boxnya, gue turunin dulu. Ini gue beli size L ya, size-nya kita. Buka dulu. Dapat stiker yang kecil, stiker yang besar, ratchet. Ini kayaknya untuk ratchet sih kayaknya. Ada warna hijau sama warna biru. Terus di sini dapat buku panduan gitu dalam berbagai macam bahasa. Satu lagi nih warna hijau. Terus ini ada ini ada tutorial cara untuk ngelepas visor, cara ngepasang, ngelepas, perawatan segala macam. Kayaknya sih dalam berbagai bahasa ya. Oh enggak, dia cuman satu bahasa doang. Dan di sini ada diajarin bagaimana cara untuk ngelepas chain guard, cara pasang double D-ring. Dan ini juga ada cara untuk pemasangan visor. Ya, di situ deh. Dan ini betul, ini untuk di bagian ratchetnya. Sini ada tertulis. Oke, biar video nggak terlalu panjang, kita lanjut lagi. Ini ratchetnya dapat dua, hijau sama biru, dua. Dari bahan-bahannya juga beda sih ya, harganya juga lumayan jauh. Kalau Corsa itu kita bisa dapat ya sekitaran 3 biji deh. Kalau ini gua beli dengan harga 3.300.000 belum termasuk ongkirnya bosku ya. Oke, kita buka dulu. Ini ya kurang lebih lah, masih lebih bagus sarungnya kayak T yang biasa kita review sih. Oke lah, gue juga jarang banget sih pakai gue juga jarang banget sih pakai sarungnya ini. Ini mana ikatnya sih? Ikat kayak biasa aja kan udah kelar. Ini ikatnya ribet banget deh. Oke, udah kebuka. Dan di dalam dia masih ada satu lagi ya, plastik gitu. Saya lihat. Oke, motifnya ini. Wow, kurang kelihatan ya, iyalah ya. Nah, ini kan masih dibungkus bubble wrap lagi. Satu lapis lagi ada bubble wrapnya. Kita buka. Ada bagian lakbannya sih. Itu kita potong-potong dulu aja bagian lakban. Wis, aduh, kena. Oh, enggak, aman. Oke, kita buka. Wow.
mirip yang kayak kemarin. Kalau skala kecil dari depan mirip banget. Ini Asian Fit. Wow, ini dia. AGV K1 atau K1. Motif Sole Luna. Sole Luna punya Valentino Rossi. Ini motif winter test tahun 2015. Oke, sekilas kalau dari depan bisa lihat. Ini mirip banget sama AGV Corsa ya. Tuh. Ntar gue nyalain lampunya dulu, sorry, gue skip bentar. Ini jauh lebih kelihatan sih, tuh. Saya lihat di sini, ini mirip banget dengan AGV Corsa yang kemarin kita unboxing gitu. Mirip, tuh. Cuman ya ini motifnya keren sih kalau menurut gue. Dia ini sebenarnya apa ini ya? Matahari atau gimana sih ya? Ini ada chin guardnya. Ini bahannya bagus banget sih. Ya AGV itu yang nggak main-main sih kalau ngedesain. Ini gue belinya size L, lingkar kepala 5960. Lingkar kepala gue sih 559 ya, jadi pas. Oke, ini helmnya enteng banget sih, ringan. Dan seperti biasa kita langsung bahas ke intake-nya. Dia punya intake tuh 2 di sini, di bagian mount fan. Ini ada 2. Di atas ada 1, 2, 3, total ada intake-nya 5. Plus biasanya kalau helm-helm kayak gini tuh kita takutnya tuh pas riding hujan-hujan itu ngembun ya. Kita pas lagi dingin-dinginnya di puncak gitu kan ngembun ya. Dia ada, jadi AGV itu ngedesainnya lumayan cerdas ya. Jadi di sini nih bagian sini. Kalau di Corsa ingat gua bener lupa ya. Kalau saya Corsa sini ini fan ya. Karena bukan fan ya, untuk penutupnya itu kayak lock, feature locknya gitu. Jadi di sini didesain untuk jadi kayak untuk naikinnya gini tuh. Jadi dinaikin dikit, ini bisa diturunin. Bisa naikin gitu, tuh. Jadi ini udah naikin, jadi sini ada celah. Kecil banget celahnya, tapi ini bisa masukin angin supaya angin itu ngalir ke atas ini dan untuk mencegah embun di dalam. Walaupun ini juga sudah anti fog ready ya, tapi dia belum bisa dipasang tear off karena kacanya masih cembung. Dan gue cek-cek di Tokopedia, di beberapa toko itu nggak ada jual kaca yang flat visor, rata-rata masih cembung ya. Dan kayaknya ini nggak ada metode visor lock. Ya betul, ini nggak ada visor locknya. Sayang sekali untuk helm seharga ini nggak ada visor locknya ya. Tuh langsung dibuka gitu aja. Dan gue ada lihat beberapa orang ganti visornya, jadi yang modelnya itu dibuka dari depan sini. Dan gue juga ada beli sih. Tapi next mungkin nanti kita bikin video satunya lagi untuk yang pemasangannya. Oke, di sini kita mau review. Ini ada tulis 46. Ini sebenarnya di Pista juga ada motif kayak gini. Yang di Pista di sini ada Monster Energy-nya, tapi di Corsa ini nggak ada. Nah kalau di Pista sini juga ada Monster Energy, di sini nggak ada. Dan gue suka banget sama motifnya AGV. Saya lihat ini motifnya AGV ini rata-rata desainnya itu tajam-tajam. Sini ada spoiler. Spoilernya beda dengan Pista sama Corsa. Kalau Pista sama Corsa, spoilernya cuma dipakai baut doang dan exhaustnya di sini. Tapi yang ini exhaustnya itu di sini. Di bagian sini 2 kiri kanan ada exhaustnya. Dan ini dia bukan cuma lancip gini doang. Kalau kita lihat di foto ini kayaknya pendek ya. Tuh, pendek visa spoilernya. Tapi sekali gue lihat aslinya ini panjang banget. Lihat tuh. Apalagi kalau kita lihat dari atas gini. Ini cantik banget sih tuh. Dia ada kayak lekukannya gitu. Saya lihat. Nah, dia kayak ada lekukan gitu. Jadi dia bukan rata gitu, dia ada sedikit lekukan. Dan untuk buka visornya ya lumayan sih, dia kayak 3 step, 1 2 3 step lah ya. Oke, ya betul 3 step. Dan di sini dia tertulis Asian Fit. Lihat, berarti ini sudah didesain untuk Asia. Dan ini juga aerodinamiknya, bisa lihat ini kalau kita pakai helmnya kayak gini ya tuh. Ini jadi tuh aero banget. Anginnya itu benar-benar pecah supaya tidak tertekan. Dan ventilasinya ini katanya ini pressure fill 160 km/h. Front view itu ya lumayan sih, sejuk. Dan di sini visibility-nya juga bagus. Ya iyalah, kacanya besar banget. Dan di sini untuk mount fan depan ini pasti teman-teman udah tahu ya. Tapi kalau belum tahu gue kasih tahu. Ini cara bukanya itu dari dalam.
Jadi dalam itu ada kayak pegangannya gitu, jadi untuk membukanya tuh dari dalam sini dia. Tuh. Ini baru bisa kebuka. Gue tutup. Ini gue buka. Jadi bukannya tuh dari dalam, makanya di sini di bagian di bagian shin guardnya ini dikasih kayak dua layer gitu supaya ini tangan bisa masuk. Oke. Dan di dalamnya tuh bukan langsung loss saja, tapi udah masih dikasih honeycomb. Untuk di atas, oke, di atas slide ya, sama sih dengan Corsa, kurang lebih sama dengan Corsa, cuman kalau Corsa dia full sampai ke atas semua, kalau ini enggak. Kalau Corsa tuh full di sininya, dan di bagian ininya ini masuk ke dalam. Kalau yang Corsa, kalau yang ini enggak. Ini kayak gini ya. Ini kasih bakal adem banget ya. Oke, kita lihat ke interior. Ini sini ada sedikit, sorry kena mic gua. Sini bisa lihat di sini dia ada kayak list merah gini. Ini keren banget sih kalau menurut gua. Cuman di sini sayangnya ini nggak ada tempelan logo AGV ya, kayak di Corsa. Kalau di Corsa tuh ada logo AGV-nya di sini, tapi ini nggak ada. Dan gue mau ngasih ini ori apa enggak ya? Kita buka dulu. Karena kalau AGV yang ori di bagian double bearingnya ini, dia pasti ada logo yang di laser langsung ke di ringnya. Oh betul, di sini bisa lihat. Mungkin kurang kelihatan sih karena ini kecil banget. Ini kecil banget di sini nih. Pokoknya di bagian double bearing itu dia ada tulisan AGV-nya. Oke, di bagian dalam, dan ini sudah intercom ready. Oke, ini udah intercom ready. Gue buka, gue kasih deh. Ini udah intercom ready. Jadi kalau yang mau pakai intercom tuh gampang, tinggal lepas-lepas saja. Ini penutupnya. Daily use bagus sih, helm ini udah intercom ready ya. Jadi tuh kita nggak perlu pusing-pusing harus dengan coak-coak sendiri lagi. Kayak di Corsa kita itu harus mencoak sendiri. Jadi mandiri gitu deh. Kita bikin lubang sendiri. Kalau yang di sini udah disediain. A few moments later. Oke. Ini untuk bagian neck roll-nya ini nyambung ya. Kalau yang biasa helm pada dasarnya kan ini satu piece. Jadi ini lepas, baru lepas neck roll-nya dari sini. Ya ini langsung nyambung semua. Kalau kita lepas langsung dari cheek pad kiri kanan, neck roll digabung semua. Cuma crown pad-nya doang yang pisah. Dan di sini mungkin nanti di next video pas gue pasang visornya gue mau kasih lihat. AGV itu gue suka banget desainnya itu karena di bagian dalam sini itu bener-bener styrofoamnya tuh dilubangin, jadi aliran angin tuh bener-bener masuk ke dalam. Dan exhaustnya juga bener-bener dilubangin gitu loh, bukan yang sekedar ditempelin udah gitu. Oke, sekarang gue mau coba. Gue nggak pakai balaclava ya. Ya gue ini helm gue sendiri. Kita tes. Oke, ini feel pertama gue pas gue make, ini enak banget sih ya. Oke, ini jauh ringan banget. Tapi ya kalau dibilang nyaman ya nggak senyaman NHK GP Prime sih. Ini sedikit longgar, gue nggak tahu kenapa. Pas ini size L 5960, harusnya ini pas kepala gue, tapi nggak tahu kenapa ini agak longgar sini. Tuh, nah ini kurang ngejepit gitu. Tuh, ini longgar banget sih. Harusnya tuh kalau L itu pas di kepala gue, tapi gue nggak tahu kenapa ini longgar banget sih, nggak enak banget. Tapi nggak apa-apa. Nanti tambahin balaclava kayaknya juga udah enak sih. Oke, sini gue nyangkau. Oke, ini gampang dong ngambilnya. Oke, overall ini enak sih. Busanya empuk. Terus cheekpadnya ini nggak terlalu menekan ya nih. Ini benar-benar longgar banget sih. Ini tapi busanya itu benar-benar empuk, walaupun masih ada beberapa bagian yang kosong, seperti di belakang ini bagiannya kosong, nggak terlalu ngenak. Kayaknya yang pernah gue review sejauh ini paling nyaman tuh NHK GP Prime kemarin deh. Gue jujur ngomong aja deh, NHK GP Prime kemarin tuh
first impression gue pas gue pakai itu, padahal kemarin gue pakai size M ya, gua size L, betul size L juga. Sekali gue pakai itu full, kepala itu bener-bener full dipeluk gitu, bukan di kayak kejepit gitu ya, tapi bener-bener dipeluk, lembut banget, pokoknya enak banget deh dengan GP Prime dengan harga yang jauh-jauh lebih murah, cuma 1 jutaan aja deh gitu ya. Oke, kita coba lihat dari samping tutup visornya. Wah, sorry, ini dari depan pas visornya tertutup, samping. Sebelah kiri, atasnya, belakangnya nggak kelihatan sih. Di belakangnya, wah, ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu wow banget. Mana ya? Ini helm harga 3 jutaan, ya 3 jutaan nih, 3 jutaan dari AGV. Tapi pas dipakai feel-nya itu ya, kalau gue bilang feel-nya gimana ya? Feel-nya itu seperti kita pakai TT Course, cuman bahannya itu NFR gitu loh. Jadi kita pakai TT Course, kayak TT Course ya. Karena helm pernah gue pakai itu, dia feel-nya itu kayak TT Course, tapi bahan-bahannya dalamnya itu busa-busanya itu dia ke NFR gitu. Dia nggak kayak Corsa. Kalau Corsa kemarin gue SSL itu yang Euro, dan itu kayaknya kekecilan, cuman nggak tahu kenapa itu kemarin pas banget, fitmentnya enak banget, cuman dagu gue agak keluar, jadi helm itu nggak gue pakai. Oke, jadi di sini ya untuk mana ya, untuk first impression gue helm ini nggak seenak yang gue bayangin, dan ya seperti yang teman-teman tahu ya, mana ya, feel-nya itu kayak helm murahan gitu, padahal ini helmnya 3 jutaan gitu. Dan ini lecet ya, oh iya ini lecet sedikit aja tadi, kena pisau. Tapi ya udahlah, ini keren banget sih ini tuh. Dan gue juga lupa sih, jadi pas gue buka visor sekarang baru gue kelihatan ini sudah eyes wear compatible, jadi yang pakai kacamata udah bisa ya, jadi gampang masuknya. Jadi sudah disediain sejenis kayak rongga gitu untuk frame dari kacamata tersebut. Jadi helmnya enteng banget sih, beratnya berapa sih ya? Di sini tulis kurang 1,5 kilo sih, tapi ini ringan sih, enteng banget sih. Oke. Apalagi yang bisa gue bahas ya? Double daring ya seperti biasa lah, seperti kayak AGV pada umumnya, walaupun dia bahannya ini sedikit sedikit agak agak murah ya nih, karena ini seri entry levelnya ya, kita nggak bisa harap banyak juga sih ya. Oke lah, udah desainnya ini keren banget ya, tulisan AJV, tulisan 46 nya cuma di sini doang. Ada Druid Performance, ini desainnya ini bukan dari Starline ya, nggak ada tulisan Starline sama sekali. VR, oke, bentuknya shape gitu, ini untuk memecah angin. Ya gitu aja sih yang bisa gue bahas untuk helm ini. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen beli helm AGV K1 ya, gue boleh saranin, kalau gue boleh saranin mungkin yang biasa pakai size L di KET, size L di GP Prime. Pas kesini gue saranin untuk ke M aja deh. Kayak GP Prime kemarin L itu udah pas masuk. Walaupun ke M yang seharusnya kita pakai size L, ke M di GP Prime masih masuk. Tapi untuk yang ini gue saranin yang biasanya pakai size L, gue saranin pakai ke M aja. Karena ini gue biasa pakai size L, lingkar kepala gue 5960. Tapi pas gue pakai ini longgar banget. Gue nggak tahu ini busanya ketukar atau apa pas di tokonya, karena di busanya ini nggak ada keterangan ukuran size-nya gitu, nggak ada keterangan size sama sekali, cuma ada Asian Fit, habis itu nggak ada size-nya gitu.
Jadi gue nggak tahu ini ketukaran apa enggak gitu. Di atas cuma ada AGV Extreme Standard Helmet. Selebihnya udah, dia nggak ada gimana ya, kayak tulisan apa sih namanya, oh ini size L, size apa gitu, bener-bener nggak ada gitu loh. Ya gitu doang sih. Oke, itu helm AGV K1 ini yang rasanya pengen size L itu bisa turun ke M aja kalau saran gua. Oke. Jadi untuk video kali ini sampai sini aja dulu, teman-teman semua. Bosku semua jangan lupa subscribe channelnya Tajam Video, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video nanti pas gua ganti visornya ke yang bentuk seperti punya Corsa. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman yang lain, semua teman yang lain juga tahu. Apabila kita yang biasa pakai size L, kalau pilih filenya boleh ke M gitu. Dan pasti masih muat karena ini gua size L. Lingkar kepala gua 5960 dan ini juga lingkarannya ini 5960. Apabila nggak dicurangin sama penjualnya, saya tukar atau segala macam. Ini size M gua masih muat. Oke, jadi video kali ini sampai sini aja dulu. Untuk bosku-bosku semua, teman-teman semua, jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channelnya Tajam Video supaya gue bisa terus semangat dan mengembangkan channel ini dan memberikan informasi seputar dunia helm dan motor modifikasi. Oke, gue Henry pamitan dulu. See you in the next video.